Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Baik, kalau sudah dapat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan aku itu dari hati sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendatangkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Hari ini saudara, sebagai Prapaskah atau Minggu Sengsara yang terakhir sebelum memasuki Paskah, saudara, topik hari ini kita beri judul Yesus adalah Raja. Dalam kisah sebelum penyaliban Tuhan Yesus telah diserahkan. Dia dibawa kepada gubernur yang bernama Pilatus, gubernur daerah Samaria atau Judea. Dan raja yang berkuasa atau kaisar waktu itu adalah Herodes. Herodes adalah bagian daripada nama daripada raja, gelar Herodes beberapa, dan nama aslinya berbeda dengan sebutan Herodes. Herodes adalah hanya nama daripada kaisar pada waktu itu. Ada pembicaraan antara gubernur atau Pilatus dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dijual oleh salah satu muridnya, ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Pilatus. Kita melihat di sini. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Ya, seorang gubernur bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi? Engkau inikah?" Dia pernah mendengar bahwa ada raja orang Yahudi, sehingga Tuhan Yesus mau meyakinkan, apa ini orangnya yang disebut-sebut sebagai raja orang Yahudi? Sebenarnya tidak ada raja orang Yahudi. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi telah didengar sudah, kau dari pikiranmu sendiri atau karena orang lain yang menceritakan bahwa aku ini adalah raja orang Yahudi, pesaing daripada Raja Herodes.
bangsa penjajah. Jadi bangsa Yahudi itu dijajah oleh kerajaan Romawi, dipimpin oleh seorang Herodes, dan di wilayah-wilayahnya ada gubernur, dan gubernur wilayah Judea atau Samaria dipimpin oleh Pilatus. Jadi dia bertanya, itu dari hatimu bilang aku raja atau dengar-dengar dari orang lain? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Dia mengatakan, sebenarnya tidak urusanku siapa raja orang Yahudi. Emangnya aku orang Yahudi? Bukan, aku orang Romawi. Kira-kira demikian. Bangsamu sendiri mau menyudutkan Tuhan Yesus yang mengaku-ngaku kau itu raja bangsamu. Kamu kan orang Yahudi, aku bukan. Aku hanya mau mengingatkan bahwa ada bangsamu bilang bahwa engkau adalah raja mereka. Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Dia mau bertanya, heran dia. Aku bangsa Romawi, orang yang berdiri ini yang disebut raja orang Yahudi, yang menyerahkan juga orang Yahudi, imam-imam Yahudi. Sehingga dia mau menyudutkan lagi bangsamu, bangsamu yang bilang engkau raja, bangsamu yang bilang engkau anak Allah. Jadi ditanya, kenapa sampai seperti itu? Kamu diserahkan, kalau memang raja, kenapa diserahkan kepadaku? Aku bukan bangsa Yahudi. Kenapa minta keadilan? Kenapa diserahkan kepadaku? Kalau mau dihukum sendiri, kenapa harus dibawa? Kira-kira demikian. Aku bukan orang Yahudi. Apa yang kau perbuat? Kenapa sampai dibawa ke pengadilan? Kenapa apa yang kau perbuat? Jadi dituduh Yesus itu sebagai seorang pemberontak atau seorang penjahat. Jawab Yesus, tadi cerita tentang raja, dia mau mengakui dirinya bahwa benar raja, dan dia menjelaskan tentang kerajaannya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan perlu kita ingat di dalam Prapaskah yang terakhir ini, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya salah seorang hamba di Taman Getsemani ambil pedangnya dan memotong putus telinga hamba daripada istana pada waktu itu. Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Siapa memainkan pedang, dia akan kena pedang. Dan Tuhan Yesus dengan kasihnya mengambil potongan telinga yang terjatuh itu dan menempelkannya. Dikatakan, andaikan kerajaanku dari dunia ini, kubiarkan mereka menyerang kalian. Dan buktinya di Taman Getsemani aku katakan, jangan lawan dengan cara dunia. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Nah, kalau begitu kau raja ya. Walaupun tidak ada dalam peta dunia ini di mana istanamu. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Pengakuan itu penting. Ya, seorang Pilatus, gubernur, mengakui Yesus sebagai raja, sehingga Tuhan Yesus katakan, ya, karena di mulutnya seperti itu, ya, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dia kembali mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu sebabnya waktu Yesus lahir, semua langit bumi menyembah dia, karena yang lahir adalah raja. Para gembala datang menyembah, yang lahir adalah raja. Orang Majusi dari timur datang karena dia mau menyembah, yang lahir itu adalah raja yang menjelma menjadi manusia. Dan ada tugas misi daripada raja yang lahir itu, sehingga dia kembali, Tuhan Yesus mengingatkan kehadirannya melengkapi. Aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Tujuannya supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Jadi Tuhan Yesus lahir dan mati sampai di kayu salib tujuannya untuk menyaksikan kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus pernah bersabda, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa, pada sorga, kalau tidak melalui aku. Jadi dia untuk menyaksikan kebenaran. Dan siapa yang mau mendengarkan suara Tuhan Yesus, dia berasal dari kebenaran. Kata Pilatus kepadanya, apa kebenaran itu? Jadi kebenaran artinya adalah bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Itu kebenaran. Dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Sampai di situ penjelasan tiap kalimat tadi. Jadi topiknya adalah Yesus adalah Raja. Kalau Yesus Raja, dia punya kuasa. Bagaimana Yesus dikatakan sebagai Raja? Dan di mana kerajaannya? Kerajaannya adalah di sorga, bukan di dunia ini. Dia ada di tahtanya di sorga. Dan sekarang dia ada bertahta di sorga. Dan dia sedang menyiapkan segala sesuatunya buat kita anak-anak kerajaan. Dan itulah kebenaran. Dan siapa yang mau masuk ke dalam kerajaannya, ada persyaratannya. Itulah kebenaran. Dia rela mati, sebab orang yang mau masuk surga itu mesti kudus. Jadi harus dikuduskan melalui kematian Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya kepada dia, dialah yang akan masuk di dalam kebenaran atau ke dalam kerajaan Allah itu, saudara. Jadi syarat masuk ke dalam kerajaan Allah itu ada syaratnya. Kita sekarang membahas topik tentang dia Raja di surga yang datang menyiapkan tempat untuk kita. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan. Injil Markus pasal 1 ayat 14. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya sudah dekat. Ya kan? Kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus itu, dia sebagai Raja, syaratnya nomor 1, bertobat. Nomor 1. Jadi ada bertobat itu yang tadinya tidak percaya sama Tuhan Yesus, dia menjadi percaya, kemudian mengubah kehidupannya menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dan yang kedua, dan jadi nggak hanya sekedar percaya, bertobat, aku udah bertobat, udah jadi Kristen sekarang, aku udah hidup baru, aku udah kenal Tuhan, udah jadi Kristen sekarang. Nggak sekedar itu. Untuk bisa mengenal yang dicintainya, yaitu Yesus Kristus, percayalah kepada Injil. Injil itu ya ini yang kita percaya kepada Injil. Injil, inti Injil adalah berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, sengsara kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Pokoknya topiknya tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya Injil dalam kitab lain dikatakan, ya, percayalah kepada Taurat dan Injil. Dibedakan antara Taurat perjanjian lama dan Injil perjanjian baru. Jadi Injil itu adalah topiknya adalah berita tentang Tuhan Yesus.
Itu sebabnya Injil itu ada di Perjanjian Baru, khususnya Injil sinopsis. Kenapa dikatakan sinopsis? Semua menceritakan tentang Yesus dari sudut pandang daripada rasul yang menulis itu. Yaitu Matius punya gaya tersendiri, Markus punya gaya tersendiri menulis. Orang cerita yang sama punya penulisan yang sedikit bervariasi. Demikian juga Lukas, Yohanes. Itu Injil. Nah, harus percaya kepada berita Injil. Kalau kita udah bertobat, saudara, kita harus punya waktu membaca Alkitab. Ini poinnya. Karena hanya dengan membaca Alkitab ini kita lebih mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu, siapa sebenarnya Yesus itu. Jadi alangkah ironisnya kita orang Kristen sampai susah-susahnya Injil itu diterjemahkan hampir di seluruh bahasa. Tidak ada satu buku sehebat apapun di dunia ini yang diterjemahkan melebihi banyaknya bahasa di dunia seperti Alkitab. Tidak ada. Sehingga orang katakan sepertinya tidak asli. Tidak. Kita melihat intisarinya, tidak ada perubahan, kesalahan di dalam penulisan, penyalinan Alkitab itu dari berbagai bahasa. Tidak ada yang lari maknanya, tidak ada yang bertolak belakang maknanya. Jadi nomor 2 adalah kita harus percaya kepada Injil. Apa yang mau dipercayai kalau kita tidak tahu beritanya, saudara? Dan Injil itu adalah berita yang topiknya adalah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi inti keselamatan kerajaan Allah itu dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana kita supaya dekat ke surga itu, sampai ke surga? Katakan nomor 1, bertobat. Yang kedua adalah percayalah kepada Injil, saudara. Jadi tanpa Injil kita tidak bisa masuk. Saudara, untuk bisa percaya bukan mudah, untuk bisa bertobat bukan mudah, saudara. Ya, untuk bisa berubah, untuk menerima Yesus. Kalau orang percaya bertobat kan dia menerima Yesus dalam hidupnya, menjadi raja di dalam dirinya. Yang tadinya semau-mau dia, sekarang kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Jadi menerima Yesus masuk di hatinya, menjadi raja, mengubah kehidupannya, itu nanti yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada paksaan tentang bertobat ini. Tidak ada paksaan untuk juga mau menerima Injil, ya, untuk percaya kepada khotbah-khotbah yang pemberitaan firman Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Jadi enggak hanya sekedar bilang aku udah percaya, aku udah bertobat. Bukti, saudara, apakah Yesus ada di hati kita itu terlihat daripada kehidupan kita, kerajinan kita dalam beribadah. Coba bayangkan, saudara. Katanya kita udah bertobat, udah percaya, kita sudah dibaptis, ya sudah terdaftar di satu gereja, tapi kita tidak pernah menjalankan. Bahkan kita tidak tahu tentang kisah Tuhan Yesus. 12 murid dia tidak tahu, apapun tidak tahu tentang Injil. Karena apa? Dia tidak pernah mungkin beribadah, boro-boro beribadah. Ini katakan percaya kepada Injil. Bagaimana percaya? Karena tidak pernah didengar, nggak pernah kebaktian, nggak pernah baca. Jadi syaratnya, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, selain kita percaya bertobat, kita harus mau mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan kita, perlahan tapi pasti diubahkan oleh firman itu sampai menuju kepada kesempurnaan. Tidak sekali dengar langsung berubah. Ada memang orang kadang-kadang sekali dengar firman Tuhan langsung diubahkan. Tapi saudara, firman Tuhan itu seperti roti, nggak cukup. Atau seperti nasi, nggak cukup sekali makan. Sekali makan boleh kekuatan untuk seumur hidup, tidak. Kita makan roti atau nasi 3 kali sehari, baru ada kekuatan. Nggak bisa kita katakan, wah udah sekali makan nggak sudah. Nggak bisa. Itu sebabnya kita teratur dengan firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, iman kita ditambahkan. Ketika kita mau jatuh, dengar lagi firman Tuhan, kita bangkit lagi. Kita mulai jauh, kita dengar lagi firman Tuhan, kita kembali, saudara. Dan jangan pernah bosan-bosannya memberitakan firman Allah. Saudara pernah melihat satu lukisan? Ini ada pertanyaannya. Pernah melihat satu lukisan Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu?
lukisan atau gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu, pernah nggak? Siapa yang bilang pernah? Coba diangkat tangannya. Pernah lihat lukisan atau gambar seperti Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu? Ini penting. Dalam gambar itu perlu diteliti, ada yang aneh. Gambar Yesus mengetuk pintu itu pada malam hari, dan ada terlihat lampu, dan pintu itu dia sedang mengetuk. Perhatikan pintu dalam lukisan itu, tidak ada gagangnya. Terus mengetuk seperti ini, dia nggak bisa buka. Kenapa nggak ada gagangnya? Yaitu memang dibuat seperti itu. Tuhan Yesus tidak bisa buka pintu itu. Tuhan Yesus tidak pernah mendobrak pintu hatimu. Ya, mau bagaimanapun bagusnya khotbah, ilustrasi apa, tidak ada gunanya. Yang buka pintu kita sendiri. Pelukis itu luar biasa ketika dicermati. Wah, patutlah lukisan ini seperti ini. Memang tidak ada. Tuhan tidak pernah mendobrak pintu hatimu. Dia hanya mengetuk dengan perlahan. Nurut, seluruh. Kalau namanya Budi, Bud. Begitu, dan dia mengetuk bukan waktu siang. Kalau lukisan itu, waktu malam. Ketika ada kegelapan datang, ketika ada masalah datang, ketika ada sakit, Tuhan mengetuk pintu kita. Datang sama dia. Buka pintu hati kita, baru dia masuk. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu jangan pernah lupa kita harus bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita menjadi orang percaya dan sekedar percaya, kita mau diubahkan, kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Matius pasal 13 ayat 38. Matius pasal 13 ayat 38. Ladang, ini cerita Tuhan Yesus menjelaskan arti itu. Ladang ialah dunia, inilah dunia ini. Tempat kita berladang. Tempat kita hidup. Ada yang bekerja di PT, ada di kebun, ada di mana-mana. Hanya ladang kita ini. Ya, hanya polak kita ini. Jangan lama-lama di sini. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu, siapa benih yang baik? Anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Tuhan. Itu benih yang baik. Kita harus di hati kita ini ada benih yang baik. Dan lalang anak-anak si jahat. Mari kita benahi hidup kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kerajaan, gandum. Dan jangan kita menjadi anak-anak yang jahat. Mari kita perhatikan kehidupan kita, anak-anak kita. Kita awasi anak-anak kita jangan menjadi anak-anak yang jahat. Kita adalah anak-anak kerajaan, anak-anak yang baik. Dan anak-anak yang baik, anak-anak kerajaan itu kelakuannya baik, dengar-dengaran. Jangan menjadi anak yang lalang, suka menyakiti, tidak saja orang tuanya karena lalang ini tajam, kalau gandum tidak. Yang suka menusuk, bikin sakit, itu lalang. Mari kita menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak yang baik. Mari kita tanam yang baik, amin. Karena kita benih. Kita ini benih, semua tanamkan yang baik. Anak muda tanam yang baik di sini. Kalau mau tumbuh yang baik. Kalau kita tanam tomat di ladang, yang tumbuh apa? Yang tumbuh apa? Bukan hanya tomat, larang pun tumbuhnya. Rumput. Ya, itu fakta. Amin. Datang. Tapi kalau saudara tanam lalang, tumbuh tomat? Enggak tumbuh. Hebat kali. Tanam ubi, tumbuh ubi, tapi tumbuh rumput.
kenyataan hidup. Biarpun kita tanah yang baik, dekat-dekat yang baik itu masih tumbuh yang jahat. Padahal itu tanah yang baik. Apalagi kalau kita ini tanah yang jahat. Mau berharap tumbuh yang baik dari yang jahat? Enggak, jangan harap. Jangan harap. Teruslah tanah yang baik. Sedangkan tanah yang baik belum tentu semua yang baik dapat. Masih harus pinggirkan dulu yang lain-lain. Jadi artinya kita adalah benih-benih yang baik itu. Dan kita bukan lalang. Anak-anak kerajaan itu adalah anak-anak yang baik, bukan anak-anak si jahat. Nah, kerajaan Tuhan Yesus itu kerajaan yang bagaimana? Kalau kerajaan di dunia ini, saudara, ada batasan-batasannya. Nomor satu, kita lihat dulu siapa Yesus itu, raja bagaimana. Walaupun kerajaannya di surga. Nomor satu adalah Yesus itu adalah raja atas segala raja. Kebetulan puji-pujian tadi dari yang pertama saya terakhir topiknya tentang raja. Jadi matching sama khotbah pada hari ini. Yesus adalah raja atas segala raja. Ada berbagai raja di dunia ini. Jepang ada rajanya, Inggris ada rajanya, Belanda ada rajanya, Malaysia ada rajanya, Singapura ada rajanya. Yang negara-negara dalam bentuk kerajaan. Ada beberapa kerajaan di dunia ini. Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus raja yang tidak pernah tertandingi. Dan kerajaan itu bertindak semau raja itu, saudara. Apa yang dia mau bunuh ini, dia mau tekan ini, dia mau ambil ini menjadi istri, menjadi selirnya, suka-sukanya, memerintah dengan suka-sukanya. Namanya dia raja. Kalau boleh melihat raja Thailand, ada banyak istrinya, selirnya di zaman modern ini, bisa terjadi seperti itu, saudara. Dan di Thailand bebas orang tidak beragama, asal tidak mengganggu keamanan kerajaannya. Itulah kerajaan-kerajaan di dunia. Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia mengendalikan semua keberadaan kerajaan di dunia ini, semua negara, semua pemerintahan. Yesus di atas segalanya. Yang kedua, itu tadi kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 15. Bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Itu Tuhan Yesus yang penguasa yang satu, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi Pilatus maupun Herodes nanti akan menghadap tahta pengadilan itu, dan semuanya harus tunduk bahwa Yesus itu adalah raja. Yang disalibkan itu adalah raja. Yang harus kita peringati dalam Minggu Sengsara dan Paskah ini, saudara. Yang kedua, Yesus raja segala zaman. Kalau tadi menguasai semua kerajaan di dunia ini, Yesus raja segala zaman. Raja-raja ada masa berkuasanya. Mati raja kesekian dari Inggris diganti oleh raja, sehingga ada angka-angkanya. Raja Filipi kesekian, raja ini, Ratu Elizabeth ke pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Raja Sisingamangaraja raja pertama, kedua sampai ke-12, terus dan lagi. Hanya sampai ke-12 untuk Sisingamangaraja. Ada periodenya. Presiden kita yang masih ada, menurut konstitusi hanya diizinkan 2 periode. Kalau dicoba 3 periode akan terjadi pergolakan. Ada masanya. Ada masanya. Saudara boleh melihat masa atau zamannya Soekarno.
Soekarno punya banyak istri saudara di berbagai negara, bahkan di Indonesia ini. Ada masa bagaimana gaya pemerintahannya, bagaimana kehidupan ekonomi, budaya, ya kehidupan beragama di zamannya Soekarno ada zamannya. Pada zaman itu mungkin ada muncul Gestapo, PKI, partai-partai yang begitu banyak sekali partai. Muncul zamannya Soeharto. Wah, bertumbuh gereja pada waktu itu besar. Asal buat kesalahan mati, melawan pemerintah mati, bisa seperti itu. Jadi ada zaman-zamannya. Di Orde Baru itu paling banyak berkembang Kristenan. Gereja paling tumbuh subur. Berganti zaman siapa setelah itu? Siapa? Habibie. Lengser beliau itu naik adiknya yang membangun Pulau Batam ini, Habibie. Nggak lama kawan ini, masa pemerintahan dia lepas Timor Timur. Sedih sekali. Begitu banyak putra terbaik Indonesia mati di sana. Nggak ada artinya. Sia-sia. Anak bangsa mati di sana. Kalau dulu pas gelar itu, anak Siano dikirim ke Timur. Nggak ada lagi ceritanya gugur baru nangis itu. Itu zaman itu. Ganti ibu kita Megawati. Itu ya. Bagus dulu ya. Oh, zaman ini zaman paling toleransi. Semua terbuka bebas ini. Yang tadinya tidak bebas menjalankan Imlek boleh. Semua kegiatan Chinese boleh. Karena memang asal usul beliau itu juga ada darah di sana. Bebas semuanya, kebablasan demokrasi. Zaman dia itu memang luar biasa, terlalu terbuka semuanya. Habis itu siapa? Mega ya, Mega ya. Ada mulai perbaikan. Dan sekarang Jokowi. Mungkin ini puncaknya ya. Nanti kalau ganti nggak tahu lagi ya puncak kemajuannya, kita nggak tahu. Meramal siapa kira-kira presiden kita 2024? Nggak tahu, jangan kecepatan ya. Nanti kita ditangkap pula. Tapi ketahuilah semuanya ada zaman-zamannya, ada gaya-gaya kepemimpinannya. Kita nggak tahu ke depan kebebasan kita beragama. Ya, kita nggak tahu. Zamannya beda-beda. Zamannya pendapat ini, ekonomi kita, bagaimana berbelanja, kita nggak tahu. Kita perlu berdoa buat itu. Tetapi ingat, Yesus adalah Raja segala zaman. Amin. Dia menguasai kita. Itu perlunya kita bertuhan. Biarpun ganti raja, presiden, tapi ingat, pastikan saudara memiliki Tuhan untuk bisa menjalani di zaman-zaman itu diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, Allah yang tak nampak. Ada sini pernah ketemu Tuhan Yesus? Nggak ketemu lagi. Tidak nampak ya. Yang Esa, amin. Raja segala zaman. Mari kita tetap saudara percaya kepada Tuhan Yesus di zaman ini. Walaupun terus bergejolak, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab dia ada di segala zaman. Yang bisa menolong kita, yang bisa memelihara kita. Kita berharap sama pemerintah, ya paling dapat beras, dapat sembako, paling seperti itu, enggak memberikan yang lain. Tapi kita harus mengingat Raja kita, yaitu Yesus Kristus, ada di segala zaman, yang menjamin kedamaian dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, siapa Raja kita? Yesus adalah Raja segala bangsa. Kalau tadi kerajaan kan terbatas. Rajanya orang Batak, rajanya orang Makassar, kerajaan-kerajaan di India, di mana-mana ada kerajaan-kerajaan, banyak sekali kerajaan.
Kalau kita dulu waktu sekolah belajar tentang sejarah, ya, ya, ada kerajaan Majapahit, ada berbagai raja kesekian. Tapi ada lebih besar lagi, Yesus Raja segala bangsa, Raja bangsa Batak, ada bangsa Amerika, ada bangsa Australia, ada bangsa Afrika, ada bangsa Asia, ada bangsa Eropa. Yesus Raja segala bangsa. Amin. Itu sebabnya satu kali ada orang bertanya, yang mana sih wajah Yesus, gambar Yesus yang ori? Hanya orang bertanya, yang mana? Yang ini gondrong pirang, tapi yang ini agak bergelombang rambutnya. Yang ini warnanya emas-emas. Ini agak hitam, ini agak sipit. Yesus Tuhan adalah Raja segala bangsa. Kalau di bangsa Batak, Yesus itu pasti marubus Batak. Artinya mukanya mesti seperti kita, baru kita kenal. Ya seperti itu. Itu sebabnya lukisan-lukisan Yesus semua bervariasi. Nah, lihat lukisan-lukisan Yesus di bangsa Cina, sipit sekali. Minta ampun. Ya seperti itu, untuk menggambarkan dia Raja segala bangsa. Kalau kita pergi melihat gereja-gereja suku, gereja-gereja khususnya tetangga kita Katolik, ya, gereja-gereja Katolik itu begitu berlarut dalam budaya. Ya, digambarkan Tuhan Yesus itu berpakaian batik. Ya, dengan gaya ukirannya, gaya-gaya seperti itu, untuk melihat bahwa ini Yesus di dalam budaya Jawa. Demikian juga dalam budaya-budaya yang lain. Jadi jangan katakan, kok bisa dilukis wajahnya? Gak ada orang, gak ada otentik tertinggal. Kalaupun ada tertinggal kain Turin, itu bekas kain yang dipakai oleh Veronica, wanita yang melap wajah Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus mau disalibkan, dia tolong untuk membantunya. Tuhan Yesus sudah bergumuran darah. Dia ambil kainnya, itu disebut Veronica. Dia melap wajah Tuhan Yesus dengan kain yang putih, bersih. Dan ketika dia lepaskan itu, tercaplah darah itu membentuk lukisan. Dan dari bercak-bercak darah yang menempel di kain itu membentuk, karena dilap gini. Dan ketika dilepaskan, terbentuk wajah Yesus yang terbuat dari darah. Dari situlah disimpan. Itu pun masih terus dites, tes karbon, terus penelitian. Udah sekian ribu tahun usia kain Turin ini. Tapi sampai sekarang pemimpin-pemimpin gereja di dunia, termasuk pemimpin gereja Katolik, mengatakan masih diragukan keaslian kain ini, darah ini. Belum tentu. Jadi walaupun digambar sedemikian rupa, bervariasi. Jadi kalau ada satu kali orang berkata, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia menjadi Kristen, rupanya seperti ini, kita tidak bisa. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Dia bisa menampakkan dirinya dalam berbagai rupa. Amin. Bisa menampakkan diri dalam berbagai rupa. Tetapi ketika dia menampakkan diri, dia memberikan damai sejahtera. Siapapun, kepada siapapun dia menampakkan diri, dia memberi damai sejahtera dan menarik orang datang kepada dia. Yesus adalah Raja segala bangsa. Raja segala bangsa. Wahyu pasal 15 ayat 3. Wahyu pasal 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Ini nanti dari zaman, belum lagi hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Segala bangsa mengaku Yesus Kristus adalah Raja.
menjelang hari Paskah ini kita kembali mengingat penyaliban Tuhan Yesus, bahwa dia juga diakui sebagai Raja. Ada seorang penjahat, salah seorang penjahat, dia menerima Tuhan Yesus. Dia mengakui kesalahannya dan dia berkata kepada Tuhan, "Ya Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau nanti datang sebagai Raja. Ingatlah jikalau nanti engkau datang sebagai Raja." Loh, kenapa bisa-bisanya dia berkata seperti itu? Kenapa dia mengakui Yesus sebagai Raja? Kalau engkau datang nanti sebagai Raja, ingatlah akan aku. Ada apa hubungan dia dengan Tuhan Yesus? Padahal dia orang yang disalibkan, diakui sebagai penjahat. Bahkan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga, saat ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Menjadi pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya langsung Tuhan Yesus katakan, engkau bersama aku, engkau tidak dihukum, engkau bersama aku dengan Firdaus. Apa rahasianya? Menurut legenda cerita, saudara, dalam cerita-cerita legenda Yahudi yang tidak ditulis dalam Alkitab, kaitannya dengan raja ini. Ketika Yusuf dan Maria dan Yesus harus mengungsi ke Mesir, setelah mendapat mimpi, Yusuf, bawa istrimu, anakmu ke Mesir, sebab Raja Herodes mau membunuh anak-anak itu. Berangkatlah mereka. Mereka membawa banyak sekali bekal. Membawa bekal, sebab apa? Ada orang Majus waktu itu juga datang membawa persembahan emas, kemenyan, mur, tentu banyak lagi harta mereka yang lain untuk mengungsi ke Mesir. Sayang kita belum pernah ke Mesir ya. Kalau kita mau pergi ke Yerusalem seperti Ibu Gideon, itu melalui Mesir dan harus naik mobil lagi, daratan juga itu untuk ke Yerusalem. Perjalanan yang jauh, bisa naik kendaraan sekarang. Jadi ketika dari Yerusalem ke Mesir, itu perjalanan jauh, sekarang aja masih jauh, masih ada gurunnya. Apalagi 2000 tahun yang lalu lebih. Saudara, dalam legenda Yahudi, hidup sampai sekarang, mereka berjalan melalui padang gurun menuju ke Mesir. Datang sekelompok perompak. Karena mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati, ada orang yang disamun dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Yeriko, itu menurun, dirompak. Demikian juga ketika Maria, Yusuf, keluarga kudus itu berjalan membawa anak mereka masih kecil, bukan bayi lagi ya, udah bisa berjalan. Tuhan Yesus pada waktu itu berjalan, datang sekelompok perompak. Ini dalam legenda, tidak ada di Alkitab. Keluarga perompak datang, perompak dibawa. Tapi satu kali ada seorang pemuda, dia anak daripada perompak juga. Dia melihat bayi Yesus, anak kecil itu. Dia melihat ada perbedaan. Langsung dia berkata, pergi lihat. Dia berkata kepada semua kelompok perompak, jangan ganggu orang ini. Ayo, semua lepaskan, jangan rompak. Dia merasa kengerian ketika melihat anak kecil itu. Langsung dia berkata, anak kecil, ingat aku. Satu kali aku butuh pertolonganmu, ingat akan aku. Dan bayi Yesus itu berkata, iya. Berangkatlah selamat. Penjahat melepaskan mereka. Tibalah waktunya di penyaliban itu. Si perompak ketangkap, ikut disalib. Sehingga dia berkata kepada Yesus, ini dulu yang aku selamatkan. Ya Yesus, ingatlah akan aku. Soalnya dia berkata, ingat nggak dulu pernah aku menolongmu? Ingat kamu. Aku mau merampoki, tapi aku melihat engkau raja. Aku takut melihat engkau. Aku tahu engkau raja, aku berdosa, aku tidak berani menyakitimu.
lepas. Kalau yang lain mungkin dirompak mereka. Untuk itulah dikatakan dalam legenda itu mengatakan Tuhan Yesus mengingat dia karena pernah menolong. Hari ini juga kami akan mati, akan bersama-sama dengan aku di surga. Apa artinya ilustrasi ini, saudara? Bahwa Yesus adalah Raja di segala zaman, segala situasi. Amin. Amin. Ketika menderita, Yesus masih Raja. Saudara mengalami penderitaan, Yesus masih Raja. Segala situasi, dimanapun tinggal, jadikan Yesus Raja. Di dalam dia ada kelepasan, di dalam dia ada kemenangan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Orang yang bertobat dan orang yang mau dikatakan tadi percaya kepada Injil, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian mengatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.